Oke, selamat malam mahasiswa semuanya. Malam ini kita belajar lagi, kita ketemu lagi ya membahas tentang technopreneur atau entrepreneur atau kewirausahaan ya. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk demi kebaikan para generasi muda ya, di mana nanti tidak perlu menunggu, tidak perlu mencari pekerjaan gitu ya. Siapa tahu kalian bisa justru menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kenapa tidak gitu ya. Nah, materi hari ini adalah materi tentang rencana bisnis ya. Jadi rencana bisnis apa yang sebaiknya ketika kalian mau membuatnya ya. Jadi ada kalian punya ide dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang ini saya beri saya beri ilmu tentang rencana bisnis. Itu apa rencana bisnis itu? Nanti adalah salah satunya adalah yaitu membuat dokumen tertulis ya. Tujuannya untuk apa kalian membuat rencana bisnis di dalam dokumen tertulis tadi? Tujuannya adalah seolah-olah kalian membuat proposal, seolah-olah kalian ini sekarang menyiapkan bisnisnya, kemudian ditawarkan pada investor untuk didanai ya. Jadi artinya kalian menulis dengan apa sebenarnya yang akan kalian kerjakan ya, mulai dari sejak awal ya sampai dengan nanti akhir. Oke. Nah, supaya tidak lama-lama saya buka aja materi, saya share screen ya tentang rencana bisnis. Oke. Ini kita masuk ke bab 9. Kemarin kita sudah belajar yang namanya etika bisnis sama faktor X ya. Begitu kalian sudah tahu etikanya, kemudian kalian juga sudah tahu faktor X ya, apa keberuntungan Anda gitu ya, dan kapan kalian bisa mendapatkan faktor X tersebut. Sekarang kita mulai masuk ke bagaimana kita merencanakan bisnis kita ya. Nah, di sini perhatikan rencana bisnis seperti biasa saya mulai dengan tujuan pembelajaran ya. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dari rencana bisnis? Kenapa, Axel? Ya. Nah, apa tuh? Yaitu mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Nah, jadi di sini adalah pembelajarannya adalah mampu membuat. Berarti nanti kalian tugasnya adalah membuat rencana bisnis ya. Terus kemudian apa? Setelah kalian mau membuat rencana bisnis, yaitu apa? Menuangkan ide bisnis. Nah, menuangkan ide bisnis itu dalam bentuk tertulis ya. Jadi bukan lisan. Nah, kalau lisan itu bukan rencana bisnis, tapi apa? Tapi pembicaraan tentang bisnis gitu ya. Tapi kalau sudah rencana bisnis itu harus dalam kondisi tertulis ya. Jadi sekarang apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana bisnis itu, yaitu yang pertama adalah kalian harus memikirkan nanti resiko bisnisnya itu apa. Ya. Yang kedua adalah kerumitan proses produksi dan transaksi bisnisnya. Jadi ketika kita ngomong yang dimaksud dengan kerumitan proses produksi, kalian sebenarnya sebuah proses produksi itu tergantung pada kalian sendiri. Karena apa? Setiap kita melakukan proses bisnis, pasti tahu kalian inputnya apa, kemudian ini input ya, kemudian kalian akan tahu prosesnya apa, sampai kemudian kalian akan tahu output yang akan dihasilkan itu apa. Ya, jadi ini selalu menjadi proses produksi. Nah, ketika kerumitan itu adalah apa? Kerumitan masing-masing itu bisa terjadi. Contohnya misalnya sekarang input ya, kerumitan dalam proses produksi untuk input. Inputnya ternyata kalian harus mendatangkan bahan baku yang dari luar negeri misalnya. Ini kan mengalami kerumitan tersendiri, ada izinnya, ada ininya, ada itunya ya. Tapi kalau seandainya inputnya itu berada di lingkungan sekitar kita, berarti inputnya ini tidak lagi rumit ya. Sekarang masuk proses produksi. Oke. Begitu masuk proses produksi, ternyata di proses produksi itu karena tadi itu ternyata bahan bakunya adalah seadanya di lingkungan kita, maka di sini proses produksi itu setengah mati. Harus dijaga kualitasnya, harus diapakan dulu dan seterusnya sehingga kemungkinan terjadi kerumitan di sini, ya. Atau kalau proses produksinya mudah, sekarang kalian lihat apakah proses produksinya ini ketika menghasilkan outputnya itu mudah dilakukan atau mudah dipasarkan tidak. Sehingga di sini ada terjadi transaksi bisnisnya ya. Jadi proses produksi inilah yang akan menentukan saat kalian dalam membuat rencana bisnis ini ya. Oke. Terus yang ketiga,
yaitu pembaca rencana bisnis. Yang saya bilang tadi pembaca. Itu artinya kalian seolah-olah ketika membuat bisnis plan ini, ya, bisnis plan ini, itu seolah-olah kalian akan menawarkan pada investor, ya, menawarkan pada investor, sehingga investor kalian tuh akhirnya begitu membaca, ya, oke, saya setuju. Kalau gitu saya akan mendanai kalian. Nah, kamu tapi juga ini dan seterusnya, nanti ada perjanjian berikutnya. Ya, ada MOU. Nah, kemudian juga ada MOE, ya. Kalau kalau MOU itu berarti masih nota kesepahaman, masih memorandum of understanding, ya. Tapi kalau sudah MOE atau MOA, nah itu sudah memorandum of agreement, sudah persetujuan. Jadi membuat persetujuannya bagaimana, entah itu di dalam profit sharing atau dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pembaca di sini nanti kalian akan menawarkan pada siapa. Oke. Nah, berikutnya adalah langkah awal menjadi wirausaha. Nah, otomatis kalian harus tahu langkah awal menjadi wirausaha apa yang kemarin ada ketidakpastian. Berarti kalian akan bicara tentang apa nanti? Break-even point, ya. Bicara tentang SWOT, ya. Ada bicara tentang SWOT. Langkah menjadi SWOT. SWOT itu apa? Ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Oke, gitu ya. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Ya, jadi strength-nya apa? Strength saya memiliki kekuatan ini. Kalau produk ini jadi begini-begini. Tapi juga punya kelemahan, gitu ya. Di satu sisi punya peluang, di satu sisi punya ancaman. Nah, seperti itu, ya. Jadi langkah-langkah awal menjadi wirausaha. Selain kalian tadi SWOT, kemudian juga kalian mempelajari bagaimana etika bisnis, bagaimana kalian nanti berpikiran berpikir kreatif dan seterusnya, itu nanti ada di langkah awal menjadi wirausaha ini, ya. Nah, berikutnya adalah alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis kalian. Nah, ini namanya logika bisnis, berarti ini apa? Jadi sebuah sentuhan, bagaimana cara supaya bisnis ini jalan. Saya harus mencari jalan pintas, atau saya harus memangkas tali produksi, proses produksi ini saya pangkas supaya saya segera bisa langsung bisa transaksi dan seterusnya. Nah, alat bantunya apa? Banyak sekali, ya. Alat bantunya adalah bisa saja dengan berdasarkan manusia atau bisa saja mesin, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Jadi pertimbangan yang harus dibuat di dalam rencana bisnis adalah 5 ini. Oke. Nah, berikutnya sekarang kalau kalian pernah mendengar bisnis plan, kalian juga pasti pernah mendengar bisnis planning, ya. Jadi bisnis plan sama bisnis planning itu berbeda, ya. Kalau bisnis plan itu rencana bisnis, kalau bisnis planning itu perencanaan bisnis. Apa Bu rencana bisnis sama perencanaan bisnis? Itu bedanya. Nah, di sini dilihat dari dimensinya. Ya, dimensi. Nah, dimensi itu apa? Dimensi itu sama saja dengan kalian melihat segi pandangnya. Ya, jadi misalnya kalau kalian dimensi 2, segi pandangnya adalah kalian hanya bisa melihat dalam 2 arah saja, yaitu misalnya kalau di dalam grafik kalian bisa hanya melihat sumbu X sama sumbu Y. Tapi begitu saya punya dimensi 3 dimensi misalnya, berarti kalian hanya bisa melihat apa? Dalam segi bukan hanya bidang tadi, tapi dalam segi ruang, ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk bisnis plan sama bisnis planning ini, apa dimensinya? Dimensinya yaitu cara pandang ketika kalian melihat waktu. Ya. Rencana bisnis atau bisnis plan itu biasanya untuk organisasi yang baru terbentuk. Ya, pembentukan organisasi baru. Nah, jadi begitu kalian punya rencana bisnis atau bisnis plan ini, tujuannya adalah ketika kalian mau membuat organisasi baru itu bisnis plan. Tapi kalau kalian mau mengembangkan organisasi yang sudah ada, itu namanya bisnis planning. Jadi dari segi waktu adalah ini baru akan berjalan, yang ini sudah berjalan gitu. Ya. Jadi ya, yang satu baru dibentuk, yang satunya untuk dikembangkan. Oke.
Nah, ini bisa juga bisnisnya dalam bentuk apa? Produk ataupun jasa yang dimilikinya. Kalau ini tadi organisasinya seperti apa, produknya seperti apa, dan jasanya seperti apa. Ya, terserah kalian nanti bisnisnya adalah bisnis dalam bentuk produk atau bisnis dalam bentuk jasa. Oke? Nah, itu dimensi yang pertama. Sekarang dimensi yang kedua adalah faktor kompleksitas. Ya, kekomplekannya untuk bisnis plan, maka di sini cukup sederhana. Ya, karena apa? Baru terbentuk, mungkin organisasinya baru ada direktur, baru ada manajer gitu ya, sama baru ada komisaris misalnya. Ya, jadi kalian punya 3 orang itu aja, kemudian dibentuk ya organisasinya. Tapi begitu kalian punya bisnis planning, karena sudah dikembangkan organisasinya, maka di sini menjadi sangat kompleks dan holistik. Tidak hanya sekedar 3 orang tadi, tapi sudah ada manajer aja, ada manajer pemasaran, ada manajer personalia, ada manajer ini, manajer itu, gitu ya, banyak sekali. Ya, jadi sudah menyeluruh, holistik itu menyeluruh. Oke, itu berdasarkan kompleksitasnya. Kalau dimensi berdasarkan strukturnya atau strukturnya, ya, di sini maka di sini adalah untuk bisnis plan itu fokusnya pada 3 hal utama, yaitu ide bisnisnya, ini ya ide bisnisnya, pemasarannya dan keuangannya. Ya, nanti akan dijelaskan masing-masing di sini. Ada apa namanya mencari ide bisnis di slide yang beda-beda ya pada setelah rencana bisnis ini. Terus kemudian bagaimana kita memasarkannya dan bagaimana manajemen keuangannya ya. Ini dari segi strukturnya. Oke. Nah, keuangan itu nanti menjadi sumber modalnya ya, itu kalau bisnis plan. Nah, sekarang kalau bisnis planning, maka dia akan bersifat menyeluruh mulai dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir gitu ya, menyangkut pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi tersebut. Bagaimana kita organisasi itu bergerak semua ya, sehingga begitu bergerak semua, kalau kita bergerak bersama-sama, otomatis hasilnya pasti lebih baik ketika kalian berjalan sendiri-sendiri ya, seperti itu. Oke, itu bisnis planning. Nah, untuk jangka waktu, karena tadi baru, biasanya ini perencanaannya adalah jangka pendek. Bahkan jangka pendeknya biasanya tidak sampai 3-7 tahun, tapi sekitar 3-5 tahun ya. Sedangkan kalau yang menengah 5-10 tahun. Nah, kalau yang bisnis planning itu berarti lebih dari 10 tahun. Nah, seperti itu biasanya. Oke. Nah, karena jangka waktunya di sini adalah ada 2, ya sudah kita buat sampai 3-7 tahun di atas 10 tahun. Oke. Jadi ini masing-masing dimensi dari bisnis plan dan bisnis planning ya. Namanya saja planning, berarti kan proses apa ini? Kalau dalam bahasa Inggris namanya journey ya. Nah, ini kan artinya dia sedang berjalan dan untuk masa depan yang akan datang. Itu artinya. Jadi beda antara tanpa ing dengan pakai ing ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang karena kita tadi ini sedang belajar menjadi wirausaha, maka saya pilih bukan ke bisnis planning, tapi ke bisnis plan. Ya, nah otomatis sekarang bagaimana kita memulai bisnis? Ya, mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu bisnis? Bisnis itu sebenarnya thing to do, yaitu mengerjakan sesuatu. Ya, kita mulai berpikir untuk mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa ya? Mengerjakan titik-titik di sini. Mengerjakan terserah kalian mau mengerjakan apa ya. Nah, sekarang di sini ini adalah contohnya misalnya ini bukan bisnismu. Ini adalah bisnisku. Ini adalah merupakan bentuk kalian sudah fight. Kalian sudah ingin bersaing dengan orang lain ya. Ini bisnismu, ini bukan bisnismu tapi ini bisnisku, menunjukkan ini loh aku gitu ya. Nah, itu artinya thing to do ya. Kemudian kalau transaksi ya, jadi thing to do itu adalah sesuatu untuk dikerjakan ya. Sedangkan untuk transaksi ya, jadi bisnis itu juga bisa berarti ini, juga bisa berarti transaksi. Apa itu? Transaksi itu berarti ayo kita kerjakan bisnis ini ya. Maka ada pastinya ada pembeli dan ada penjual ya. Atau kalau kalian misalnya sekalian supplier, otomatis pasti harusnya ada apa? Lawannya supplier, customer ya, seperti itu. Jadi itulah terjadi transaksi. Tidak ada orang jualan, mana ada orang jualan tapi kalau ada yang membeli ya berarti itu bukan bentuk transaksi ya, seperti itu. Tidak ada customer ya,
bagaimana caranya customer itu jualan kalau tidak ada produsen sebelumnya atau tidak ada supplier yang menyuplai seperti itu, ya. Jadi transaksi arti dari bisnis itu. Nah, jadi ketika dirumuskan apa arti dari bisnis, yaitu berdasarkan Griffin tahun 2002 mengatakan bahwa bisnis ya adalah sebuah organisasi yang menyediakan produk dan layanan untuk mendapatkan profit. Jadi sekarang kalau kalian menyediakan produk dan layanan tapi tidak tujuannya profit, ya berarti kalian belum bisnis tapi masih berjiwa sosial. Nah, seperti itu bedanya ya. Jadi harus menyediakan produknya apa, layanannya bagaimana sehingga kalian mendapatkan keuntungan ya. Seperti meskipun sebenarnya bisnis itu tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, tapi mau enggak mau ya keuntungan itu harus diraih ya untuk membiayai proses produksi kita ya seperti itu. Oke. Berikutnya, apa arti bisnis yang lain? Yaitu berdasarkan BOF tahun 2004 bahwa bisnis adalah aktivitas dan enterprise gitu ya yang menyediakan produk dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, inilah arti dari bisnis ya. Nah, sehingga ketika kita definisikan kalau saya punya bisnis tadi itu artinya yang tadi itu ya, maka sekarang bagaimana kita merencanakan bisnisnya? Ya, maka buatlah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis yang sudah akan kita kerjakan. Bisa dalam bentuk produk, bisa juga dalam bentuk jasa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bisa mencakup informasi status saat ini, kebutuhan. Jadi status saat ini itu artinya current ya, bisa juga kebutuhan mendatang ya, bisa juga hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut karena dalam dimensi waktu tadi dia baru ya. Nah, sehingga bagaimana rencana bisnis itu? Tujuannya adalah saat ini bagaimana, kemudian dituangkan di dalam dokumen tertulis untuk masa depan Anda seperti itu ya. Itu rencana bisnis. Jelas ya? Nah, jadi rencana bisnis adalah membuat dokumen tertulis ya. Bagaimana proses untuk kewirausahaannya atau bagaimana kalian memproses untuk mendapatkan apa yang sudah diinginkan tadi. Pertama adalah kalian melihat peluangnya. Ada enggak? Kalau saya bisnis ini peluangnya untuk laku ada enggak? Peluangnya untuk jalan ada enggak gitu ya? Atau peluang untuk orang mengetahui tentang bisnis kalian ada enggak? Nah, peluang-peluang inilah yang harus kalian cari. Ya. Nah, setelah kalian tahu peluangnya, maka kemudian kalian cari sumber dayanya. Sumber daya itu banyak ya. Sumber daya itu bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya alam, bisa sumber daya yang lain. Ya, terus kemudian kalian membentuk sebuah tim. Karena apa? Sebuah pekerjaan, sebuah bisnis nggak mungkin kalian kerjakan seorang diri. Ya mungkin saja sih gitu ya, tapi hasilnya tidak maksimal ya. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama hasilnya akan lebih baik ya. Maka di sini terciptalah sebuah bisnis plan ya, di mana kalian akan mendapatkan sebuah fit and gaps ya. Bisa saja terjadi cocok ya bisnis kalian, tapi bisa saja terjadi kesenjangan. Nah, itu tergantung pada kalian pengambilan dalam bisnis plan tersebut. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini di dalam model Timon ini, maka disinilah letak keseimbangannya, yaitu sebagai pendiri perusahaan, yaitu bagaimana kita mau melanjutkan sustainability adalah kemampuan untuk keberlanjutan. Jadi artinya apa? Bisnis ini adalah diterima oleh lingkungan, diterima oleh komunitasnya, dan diterima oleh masyarakat. Ya, bagaimana keberlanjutannya? Oke, nah begitu dia berjalan, maka bisnis itu terus seperti roda berputar, ya, seperti itu. Oke, berikutnya, ya. Nah, karena tadi kita sudah tahu ya rencana bisnisnya kalian seperti apa, membuat dokumen tertulis, maka rencana bisnis itu sebenarnya bergantung pada situasi, ya, atau disebut juga dengan situasional.
Apa itu? Karena bergantung pada situasi. Maka kalian dalam hal ini apa? Lihat momennya, ya seperti itu. Lihat peluangnya, ya. Nah, lihat kesempatan yang ada, gitu. Misalnya sekarang kalian jualan apa yang cepat cepat laku ketika kalian apa di bulan-bulan Juli atau Agustus. Nah, Juli Agustus kan bulan-bulan apa itu? Ya, bulan Juni Juli gitu ya. Yaitu bulan-bulan di mana anak akan masuk ke sekolah ya di tahun ajaran baru, maka biasanya bisnis seragam itu laku keras, kemudian sepatu, baju dan semua pernak-perniknya untuk perlengkapan sekolah akan laku keras. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian membaca atau membuat dokumen bisnis itu tadi, carilah yang segera bisa dilaksanakan berdasarkan situasional ini. Artinya momennya harus tepat, momentumnya itu harus tepat ya, momentum. Harus pas momentumnya. Ya. Jadi sekarang kenapa kok bergantung atau sama dengan atau linear seperti ini? Karena rencana bisnis itu akan cepat menjadi usang. Kalian tuliskan tujuannya ini, visinya ini, misinya ini, kalian begini ditulis. Ternyata ini sudah tidak zaman lagi. Contohnya sekarang ya. Zaman dulu begitu kalian punya toko ini ya, ternyata kalah dengan apa? Toko online ya. Kalian punya katakan punya apa namanya? Dulu kayak teman saya itu ada dia rental ya, rental mobil. Nah, rental mobil. Nah, ya, punya rental mobil. Nah, ternyata sekarang enggak laku rental mobil karena apa? Kantor-kantor banyak lockdown. Teman saya rental mobil untuk dipinjamkan kantor-kantor ya. Jadi kantor-kantor ini daripada harus membeli mobil, kemudian perawatannya ya, kemudian harus cari supirnya dan lain-lain, akhirnya lebih banyak sekarang ini mencari mobil pun juga rental. Jadi mobil kantor tapi hasil dari rental. Sama seperti kalian mencari pekerja pegawai sekarang kan jarang sekali mencari pegawai tetap, tapi mencari pegawai outsourcing. Nah, demikian juga mobil. Jadi sekarang perusahaan itu semua harus mirip, harus diusahakan sehemat mungkin ya. Sehingga ketika punya rental mobil yang disewakan pada kantor perkantoran tadi, sekarang sepi. Kenapa? Karena kantor-kantor pada WFH ya, pada WFH, work from home ya, bukan work from holiday. Ya, ini banyak orang-orang yang begitu WFH. Wah, ini banyak orang-orang holiday ya, malahan ya enggak ngerjain apa-apa di rumah dipikir libur ya. Nah, itu padahal salah. Jadi sekarang ini kalian harus situasional ya. Jadi karena dia cepat menjadi usang. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah begitu kalian tahu bahwa rencana bisnis itu akan cepat menjadi usang, maka entrepreneur harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet. Jadi artinya harus apa? Harus segera banting ya, membalik keadaan. Ternyata kok sepi, ya udah dibalik gini gitu ya, dibalik untuk ya memang sih tidak bisnis itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kalian harus segera bertindak cepat supaya tidak semakin terpuruk kalau seandainya ini merupakan sebagai dalam masa pandemi ini misalnya sebagai ujian orang bisnis itu banyak yang gagal itu ya karena tadi itu tiba-tiba harusnya orang ada transaksi gitu ya, kayak misalnya tadi saya punya ini rental mobil tadi ada transaksi, biasanya orang itu kan masuk terus gitu ya, ternyata WFH ya enggak laku. Ada beberapa mobil teman saya tadi itu akhirnya dilepas, dijual kayak gitu ya. Dijual pun sekarang harganya turun banget gitu. Nah, jadi serba situasional tadi. Oke, jadi itu rencana bisnis sama dengan situasional ya. Oke, sekarang bagaimana kita membuat rencana bisnis yang baik? Tadi rencana bisnis kan membuat dokumen. Bagaimana membuat dokumen yang baik itu? Yaitu kalian harus menulis secara singkat dan padat. Ya, singkat dan padat itu tuh biasanya tertuang pada rencana eksekutifnya. Ya, jadi kalian menuliskan di awal-awal untuk mengetahui kalian tuh sebenarnya ngapain. Kalian tuh membuat apa, produk Anda atau apanya, apa kalau misalnya jasa ya jasanya apa kayak gitu ya. Nah, itu ceritakan singkat dan padat untuk di awal-awal ya, namanya ringkasan eksekutif. Oke. Terus kemudian kalian juga harus mengorganisir secara rapi dengan penampilan menarik. Biasanya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tampilan bukunya. Ya, jadi kalau misalnya kalian membuat buku atau kalau kalian pernah mendengar, ini sebenarnya sama saja dengan kalian membuat company profile. Ya, pernah ya?
Kalian tahu ya, pernah dengar? Ya, company profile itu adalah kalian mau menuliskan kondisi dari perusahaan tersebut, memperkenalkan perusahaan tersebut gitu ya dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi sebenarnya rencana bisnis itu dalam arti kalian buat dokumennya berbentuk company profile ya. Jadi terorganisir rapi. Kalau kalian baca bukunya rapi, itu kan jadinya enak ya. Fontnya juga bagus gitu, jangan asal satunya satu spasi, satunya 1,5 spasi, ada yang 2 spasi, ada pakai font ini, pakai font itu, terus kemudian tidak rapi marginalnya gitu ya, margin kanan kiri atas bawahnya dan seterusnya. Nah itu harus terorganisir secara rapi. Karena apa ini? Tulisan. Jadi kalau tulisannya rapi kan enak dibaca. Ya. Terus kemudian apa? Rencananya adalah menjanjikan yang tadi kalian bilang, Pak, ini menguntungkan Pak karena begini-begini. Saya hitung analisa break even point-nya begini-begini. Nah itu ya itu rencana yang menjanjikan. Oke, terus kemudian hindari melebih-lebihkan proyeksi. Jadi jangan terus Pak bisnis ini kembali modal itu dalam waktu 1 bulan Pak. Nah itu berarti melebih-lebihkan proyeksi. Kalau ternyata 1 bulan itu tidak kembali modal, jangan dilebih-lebihkan ya. Maka kalian nanti reputasinya menjadi turun, maka kepercayaan kalian akan menjadi tidak dipercaya lagi oleh orang lain ya. Jadi jangan melebih-lebihkan proyeksi. Oke, jadi kalau misalnya kalian jualan produk, misalnya, oh di luar tuh harganya segini, kalian harganya segini, itu juga kalian melebih-lebihkan proyeksi. Ya, jadi apa adanya aja. Ketika awal kali kalian mau membuat sebuah company profile ini. Oke. Terus yang kelima, yaitu kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Jadi kalian harus tadi ya, seperti tadi ya, sebagai pertimbangan membuat rencana bisnis, kalian harus melihat risikonya. Ya, nah risiko apa yang ada? Ya tadi itu kalian bisa seperti belajar kemarin bagaimana pengambilan risiko, yaitu apakah risikonya karena faktor risiko murni ataukah faktornya risiko spekulatif atau yang lain-lain. Ya, itu kalian bisa kemukakan secara signifikan. Signifikan itu adalah secara apa? Ya bermakna gitu ya. Jangan kalian tuliskan risiko ini tapi sebenarnya tidak melihat dari efek bisnis tersebut apakah jadi meningkat atau jadi sebagaimana. Ya, jadi harus carilah yang cukup signifikan. Oke. Terus kemudian kalau kalian harus membuat timnya harus terpercaya dan efektif ya, bisa saling bekerja sama. Terus kemudian kalian tentunya harus fokus gitu ya. Terus tahu target pasarnya untuk siapa, misalnya untuk anak muda atau untuk milenial atau untuk anak-anak remaja gitu ya, atau untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak atau untuk semua kalangan. Itu harus jelas ya target pasarnya. Oke. Berikutnya harus realistis. Jadi jangan membuat bisnis yang enggak mungkin terlaksana gitu ya, atau kalian hanya sekedar bisnis yang abal-abal gitu ya. Nah, itu kalian harus realistis ya. Realistis itu harus bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian juga harus spesifik, jangan semua produk dijual, jangan semua jasa diambil gitu ya. Jadi harus spesifik ya. Kenapa tidak? Kalian pilih satu bisnis tapi bagus gitu ya, tapi nanti jalan daripada kalian banyak bisnis. Kayak misalnya jual makanan, kalian menjual makanan Eropa iya, makanan Indonesia iya, makanan ini iya gitu ya. Nah, ternyata kalian tidak bisa nangani, ya sudah, kalian malah jadinya amburadul ya, lebih baik spesifik. Kalian misalnya jualan makanan Jepang misalnya, ya udah makanan Jepang aja. Kalian makanan Indonesia ya makanan Indonesia aja kayak gitu. Karena kalian belum profesional. Ini kan tadi masih bisnis baru. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah hal mendasar dalam membuat rencana bisnis. Yang pertama adalah awali dengan ide dulu. Ya, jadi kalian di situ di latar belakang kalian tuliskan ide bisnis Anda itu apa. Apa yang mengawal ide bisnis Anda? Jadi misalnya sekarang kalian pengen jual sepatu gitu ya. Nah, karena sepatu itu adalah semua orang menggunakan sepatu atau sandal ketika keluar rumah. Ya, maka sepatu itu menjadi salah satu bentuk sebagai apa? Produk yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, terus kemudian sepatu itu kalau kalian mengawali sebuah bisnis, sepatu kan ada harganya yang paling murah sama harganya sampai yang mahal ya. Kalian ngambil targetnya di mana? Yaitu target di tengah-tengah. Kalau yang sandal sepatu murah gitu kan ya sebenarnya enggak awet juga kan. Ya baru dipakai beberapa hari sudah jebol gitu misalnya. Tapi harga mahal dia bisa apa? Bisa bertahan lama. Jadi sebenarnya kasihan juga jadi orang enggak punya uang. Kenapa? Dia beli sepatu yang murahan, katakan beli sepatu yang harga 100, 200, katakan ya, 200.000. Nah, ternyata dia enggak sampai 1 tahun, kurang dari 1 tahun,
sudah rusak misalnya ya. Sementara kalau kalian beli yang harganya di atas 1 juta gitu ya, atau 1,5 juta gitu ya, rata-rata di sekitar 1,5 jutaan ini gitu ya. Nah, ternyata bisa lebih 1 sampai 3 tahun malahan, atau bisa saja sampai ini bahkan tidak sampai 1 tahun ya, 1 bulan sudah selesai. Ini 1 sampai 5 tahun misalnya kayak gitu ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini awet, yang ini berkali-kali rusak, ya akhirnya jadinya apa? Berkali-kali beli, maka nanti harganya semakin mendekati nilai yang tadi tahan lama tadi, ya sebenarnya gitu. Jadi sekarang kalian jangan memikirkan kalau itu dipakai sehari-hari, contohnya saya tadi kan bisnis sepatu misalnya, kalau dia dipakai sehari-hari, kalian pilih yang harganya agak mahal karena dia awet. Tapi begitu dipakai sehari-hari, kalian pilih murah, ya entah itu yang lemnya lepas lah, atau yang apa namanya kulitnya lepas lah dan lain-lain. Karena air sedikit aja sudah ngelupas kayak gitu ya. Jadi memang harga menunjukkan kualitas biasanya. Oke, jadi kalian harus mengawali dengan ide bisnis tadi. Kenapa kalian ngambil bisnis sepatu atau kenapa kalian ini tujuannya untuk itu tadi ya. Buatlah di awal-awal. Oke. Berikutnya adalah ide bisnis tadi itu sebagai jawaban. Jadi kalau kalian selama ini adalah kalian pencinta, tadi misalnya contohnya sepatu aja tadi ya, saya anggaplah sepatu bisnis yang saya pilih ya. Ide bisnis sepatu, nah ide bisnis yang tadi sepatu tadi buatlah sebagai jawaban. Jawaban apa? Jawaban bahwa orang itu nanti sepatu model apa sih yang sebenarnya diinginkan? Apakah model pantofel ataukah model apa namanya sport gitu ya, ataukah model-model yang lain. Nah ini kalian harus bisa memberikan jawaban ya. Atau model sepatu bisa untuk semua apa? Bisa untuk semua waktu gitu ya, mau itu sepatu resmi atau sepatu untuk kalian pergi, sekali satu sepatu bisa untuk berbagai manfaat. Nah itu artinya apa? Ide bisnis bisa sebagai jawaban ya. Berikutnya, Anda adalah orang yang tepat. Nah ini, jadi kalau kalian memilih bisnis itu, kalian harus berpikir Andalah orang yang tepat untuk memproduksi produk tersebut. Atau kalau kalian jasa, Andalah orang yang tepat di mana Anda telah melayani atau memberikan jasa yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, kayak gitu. Ya, jadi cara menghasilkan keuntungan itu pun juga menjadi hal yang mendasar, ya, menghasilkan keuntungan. Nah ini nanti bisa melihat dari manajemen keuangan Anda. Kalian punya modal sekian gitu ya, terus kemudian produksinya habis sekian, maka nanti ketika dijual di pasaran jatuhnya dengan harga sekian. Itu sudah kalian harus bisa menghitung ya, menghitung keuntungannya berapa. Oke, itu per item. Kalau sekarang kalian dalam satuannya dalam satuan bulan misalnya hitungnya. Dalam satuan bulan kalian sekian produksi. Nah, itu juga bisa dihitung ya. Tinggal dihitung dengan satuan unitnya sehingga ketemulah berapakah keuntungannya dalam seluruh unit tersebut. Ya. Berikutnya adalah siapa pembeli produk Anda. Ini yang tadi target pasarnya. Ya, target pasarnya. Terus kemudian dana untuk memulai bisnis dapat dari mana? Gitu. Misalnya kalian modal awal diambil dari tabungan, ya tulis modal sendiri gitu ya. Modal sendiri adalah 1 juta misalnya. Oke. Nah, itu adalah dana untuk memulai bisnis ya. Hal mendasar. Sekarang ketika kalian membuat rencana bisnis, maka kalian harus membuat bagian utamanya itu apa? Ya. Bagian utamanya adalah kalian harus bisa bercerita konsep bisnisnya seperti apa. Silakan dipilih apakah bidang industri, apakah struktur bisnis, apakah penawaran produk atau jasa, atau cara mensukseskan bisnis, dan seterusnya terserah. Kalian mau memilih konsep bisnis apa? Atau di luar ini juga boleh. Ya, jadi bagian utama adalah konsep bisnisnya apa. Ya, berikutnya adalah target pasarnya siapa. Oke, apakah konsumen potensial ataukah alasannya karena kalian sering beli-beli gitu, alasan pembelian karena dibutuhkan masyarakat misalnya, kemudian kan karena kondisi persaingan atau posisi dalam persaingan. Itu kalian harus bisa menentukan pasar atau marketnya ya. Terus kemudian kalian juga harus bisa merencanakan keuangannya. Dengan cara apa? Bisa saja kalian membuat estimasi pendapatannya, atau bisa juga kalian bisa mencari berapa titik pulang pokoknya ya. Nah, titik pulang pokok ini apa? Artinya bahwa ketika saya punya uang, ya punya uang saya tanamkan dalam bisnis saya, gitu ya. Nah, kapan balik modal? Nah, ini kapan balik modal? Ya. Nah,
Berarti analisa break even point ini atau biasanya disingkat dengan BEP ya, break even point. Nah, ini biasanya adalah keuntungannya dan kerugiannya itu 0. Ya, jadi artinya posisinya apa? Tidak untung tapi juga tidak rugi. Jadi itulah di sini letaknya. Jadi bisa aja dalam satuan 1 tahun, ya tak bisa tahunan, bisa bulanan atau bisa mingguan dan seterusnya, terserah kalian ya. Maka di sini begitu sampai di sini uang yang kalian tanamkan misalnya 1.000 gitu ya. Maka 1.000 ini berjalan ketika pada posisi katakan ini adalah 1 bulan gitu ya. Maka di sini sudah mulai balik modal ya, itulah break even point. Itu nanti juga harus dibuat. Jadi di dalam rencana bisnis yang kalian tulis, kalian harus bisa menceritakan konsepnya apa, pasar yang ditarget siapa, dan bagaimana break even point-nya atau mengestimasi pendapatannya. Ya, seperti itu. Oke, itu bagian utama. Sekarang komponen di dalam rencana bisnis, maka kalian sama saja dengan apa ini? Ini sama saja dengan bab-babnya atau subbab-subbabnya. Yang pertama adalah buatlah ringkasan eksekutifnya, kemudian buatlah deskripsi bisnisnya, dan kemudian bagaimanakah strategi pemasarannya, terus bagaimanakah analisis persaingan, rencana desain dan pengembangannya, rencana operasi dan manajemennya sampai ke analisa rencana keuangannya. Ya, kalau deskripsi bisnis itu adalah kalian menceritakan tadi apa konsep bisnisnya kayak apa, pasarnya kayak apa, terus kemudian juga tadi apa namanya yang di belakang ini rencana keuangannya seperti apa. Nah, di dalam deskripsi bisnis ini juga kalian bisa menceritakan kalian memiliki bisa punya apa namanya logonya, nama perusahaannya. Nah, nama perusahaan ini adalah biasanya cukup unik ya. Perusahaan itu boleh juga bukan perusahaan ya, tapi organisasi. Nama perusahaan atau organisasinya. Ya. Nah, nama di sini harus cukup unik. Kenapa misalnya sekarang Tokopedia. Nah, ya, memberi nama Tokopedia. Apa ini? Kenapa? Ya. Nama itu biasanya harus mudah diingat ya, atau Bukalapak atau Traveloka atau Google ya, atau Microsoft atau yang lain-lain ya. Nah, itu semua merupakan nama ini adalah merupakan ciri yang dimana mudah untuk diingat ya. Contohnya kenapa Samsung, kenapa LG, kenapa ini. Nah, kenapa kok bernama seperti itu? Itu yang pertama kali ya, yang harus kalian buat. Namanya kira-kira apa? Disesuaikan dengan produk yang akan dibuat ya atau usaha yang akan dijalani. Nah, kemudian kalian buatlah logo ya. Logonya bebas mau logo ngambil dari gambar atau logo ini, dan logo ini harus bermakna. Ya, seperti itu. Oke, harus punya makna. Nah, selain itu, kemudian apa deskripsi bisnisnya? Yaitu kalian bergerak di bidang apa dan seterusnya, ya. Nah, ini semua adalah komponen-komponen di dalam bisnis plan yang harus kalian buat. Oke. Berikutnya dari masing-masing ini tadi akan dijelaskan 1-7 ya, dijelaskan masing-masing. Yang pertama, apa sih ringkasan eksekutif itu isinya? Yaitu tadi ada konsep bisnisnya, misi perusahaan ini tadi kalian harus punya misi. Misi itu apa? Misi itu adalah menjalankan apa yang akan dikonsep ini. Jadi konsep ini sama aja dengan visinya. Ya. Jadi apa tujuan kalian? Terus kemudian bagaimana mencapai visi tersebut? Kalian harus mengerjakan sesuatu, itu misi. Ya, jadi menjalankan visi itu namanya misi. Terus kemudian tadi produknya berupa produk atau jasa, apa yang akan dibahas ya. Terus kemudian persaingannya kira-kira kalian persaingannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalian punya target dan ukuran pasarnya apa. Terus kemudian strategi pemasarannya, tim manajemennya dan keuangannya. Ini isinya ringkasan eksekutif. Jadi kalau di buku itu sama seperti abstrak. Kalian membaca pertama kali gitu ya, kalian sebenarnya sudah bisa merangkum ke 7-7-nya ini, ya kan? Bukan dari strategi ini sampai ke rencana keuangannya, ya. Itu dituliskan biasanya kurang lebih 1 sampai dengan 2 halaman. Tuh, ya, atau cukup 1 saja gitu ya. Dan biasanya spasinya adalah 1 spasi. Ketika nanti kalian buat tugas akhir juga gitu, 1 spasi untuk pembuatan abstrak, ya, seperti itu. Oke, itu ringkasan eksekutif. Yang kedua apa? Yaitu deskripsi tadi ya, deskripsi bisnisnya atau gambaran perusahaan. Yaitu kalian harus menuliskan apa tadi?
identitas perusahaan, nama, lokasi kalau memang ada badan hukumnya, PT atau CV dan seterusnya. Ya, terus kemudian visi dan misi perusahaan, kalian harus memikirkannya ya. Ketika membuat bisnis ini, kalian pikirkan semua. Terus gambaran sekilas tentang produk Anda itu juga ditulis dalam sini. Terus perkembangan sampai saat ini seperti apa gitu ya, SWOT-nya dan lain-lain, status hukum dan kepemilikannya. Oke. Kalau memang sudah berbadan hukum ya, tadi CV atau dan lain-lain. Oke ya, itu gambaran perusahaan. Sekarang yang ketiga adalah strategi pemasarannya. Ya, apa itu? Yaitu tren. Ya, trennya kemana ini? Pertumbuhan industri. Oh, trennya sekarang ini ke arah teknologi. Ya, karena apa sekarang? Sekarang kan masa pandemi. Jadi semua yang konvensional sudah tidak berjalan lagi, maka disesuaikan trennya. Ya. Terus kemudian gambaran pasarnya seperti apa? Ya, gambaran pasarnya adalah kalian produknya tadi produk apa? Misalnya kalian, Bu, saya membuat apa namanya? Membuat wedding ya, misalnya wedding organizer ya. Nah, sekarang lagi tidak laku karena apa? Karena jarang orang menikah, tidak boleh kan kalian melakukan pernikahan atau kalian apa ini? Entah itu pernikahan, entah wedding atau entah apa gitu, kegiatan apa-apa mengumpulkan banyak orang kan tidak boleh, berkerumun kan tidak boleh, sehingga wedding ini lagi tiarap ya, lagi tiarap gitu. Jadi meskipun tetap dipakai tapi kan sangat jarang, beda sama zaman sebelum pandemi ya, seperti itu. Jadi kalau kalian ini gambaran pasarnya seperti apa ya. Jadi mungkin kalian terpaksa harus membuat WO gitu ya, WO. Nah, mungkin agak sedikit dibelokkan ya. Nah, karena gambaran pasarnya karena masa pandemi, maka seandainya kalian sudah punya bisnis dalam bentuk wedding organizer atau juga IO gitu ya, event organizer, tidak harus wedding, IO itu semuanya gitu ya, event. Nah, maka di sini kalian harus membeloknya jadi apa? Mungkin kalian bisa mengatur, bisa ini dan itu dan seterusnya. Ya, meskipun semuanya dalam organizer, yaitu mengelola. Oke. Berikutnya strateginya adalah ukuran dan tren pasar. Kalian harus tahu ya, kemampuan orang membeli, kemampuan untuk orang ini misalnya kalian sewa ya, sewanya seperti apa dan seterusnya. Terus kemudian peluang strategisnya seperti apa, target pasarnya, karakteristik pasarnya seperti apa, itu masuk dalam bab strategi pemasaran ya. Yang keempat adalah analisis persaingan ya, yaitu pesaing. Oke. Terus berikutnya adalah posisi dalam persaingan siapa. Yang tadi itu apa? Ini sama dengan SWOT. Ya, tadi ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Ancamannya apa? Nah, jadi kalian harus melihat dari segi pesaing seperti apa. Oh, ternyata belum banyak yang berminat di sini. Misalnya, oh banyak gitu ya. Banyak yang berminat, maka kalian harus punya keunikan tersendiri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apakah kalian pesaing kalian seperti ini? Gede, raksasa gitu ya. Nah, kalian yang kecil ini apakah kalian bisa mengalahkan yang si raksasa ini? Ya, bisa saja terjadi. Ya, tergantung kalian pada posisi persaingannya seperti apa. Ya, gitu. Bisa saja kalian memangkas apa? Ambil harga murah karena apa? Kalian menyasar orang-orang menengah ke bawah misalnya, kayak gitu. Atau kalian menyasar orang-orang yang menengah atau menyasar orang-orang kantoran gitu ya. Nah, itu tergantung posisi yang kalian ambil. Oke, berikutnya bagaimana kalian mendistribusikan pangsa pasar tersebut, kemudian kelebihan Anda apa dibandingkan pesaing ini. Ini tadi bicara tentang SWOT. Ya, nanti kalian cari ilmu tentang SWOT. Oke. Berikutnya adalah rencana desain dan pengembangannya seperti apa. Nah, apa itu rencana desain dan pengembangan? Pertama, tuliskan tujuan usaha jangka panjangnya seperti apa. Terus strategi cara mendapatkan apa tadi, mengembangannya seperti apa. Sasaran-sasaran dan jadwal pencapaiannya atau milestone gitu ya. Jadi milestone itu sama aja dengan tonggak ya. Tonggak sejarah mulai dari awal nanti kalau sampai ke apa namanya pencapaian yang akan kalian cari. Ya, itu sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian. Nah, terus kemudian kalian cari evaluasi risikonya. Jadi kalau ada risiko ini, ingat ya, bahwa dokumen tertulis ini adalah seolah-olah ada pembacanya, ada investor yang ingin sekali menjalankan bisnis Anda. Itu seperti itu. Jadi buatlah ulasan yang menarik ya. Terus kemudian kalau memang ada risiko, risikonya tulis dengan baik. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ada exit plan. Bagaimana cara merencanakan itu untuk mencari jalan keluarnya ya. Jadi udah tahu ada risikonya ini, kemudian kalian cari jalan keluarnya. Ya, seperti itu. Oke.
Yang keenam adalah rencana operasi dan manajemennya, ya, yaitu kalian harus tuliskan fasilitasnya sementara ini kalian punya apa, gitu ya, proses produksinya bagaimana, kemudian pengendalian persediaannya, tadi ini inputnya, ini prosesnya, gitu ya, terus pasokan dan distribusinya, terus ini resource and development-nya, pengembangan produk, kontrol keuangannya, tim manajemennya, konsultannya siapa, dan lain-lain masuk ke sini semua, ya, rencana operasi dan manajemen. Oke. Nah, kemudian kalian tuliskan analisis rencana keuangannya, ya, yaitu buatlah proyeksi pendapatan. Ya, proyeksi pendapatan itu artinya gini, kalian kira-kira menjual dari apa? Oh, penjualan melalui penjualan door to door misalnya, itu proyeksi pendapatan. Menggunakan dari mulut ke mulut gitu ya misalnya, itu merupakan proyeksi pendapatan. Kalian bisa juga menjual produk dari mulut ke mulut, atau kalian bisa membuat etalasenya kayak gitu ya, atau membuat yang lain-lain, itu proyeksi pendapatan kira-kira di mana ya. Nah, kalau proyeksi aliran kas, nah ini kalian tadi kasnya dapat dari mana tadi? Apakah kalian mendapatkan secara tunai, atau mungkin kalian juga dapat dari konsinyasi, misalnya titip produk gitu ya ke tempat lain dan seterusnya. Itu proyeksi aliran kasnya. Oke, berikutnya buatlah neracanya untuk melihat laba dan ruginya. Kemudian untuk berikutnya adalah sumber modal dan penggunaannya seperti apa. Jadi kalau kalian tadi mencari modal, mendapatkan modal dari orang lain, maka kalian bagaimana penggunaannya supaya tadi bisa terhitung apa break even point-nya, kapan balik modalnya. Ya. Terus kemudian asumsi-asumsi yang digunakan apa? Ya, terus kemudian kalian analisa yang ini tadi. Kapan kembali, jadi break even point, atau mungkin periode pengembalian pembayarannya, atau return-nya, atau net present value-nya, dan seterusnya. Itu boleh kalian analisa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ini benar-benar kalian seolah-olah membuat dokumen untuk ditawarkan pada investor. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sebagai lampiran dari buku tersebut tadi, itu biasanya kan sama dengan company profile ya. Jadi kalian pernah enggak ya memiliki kontrak dengan yang lain. Jadi kalian begitu punya kontrak dengan yang lain, otomatis kan kalian punya banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Oh, ternyata kalian pernah mengerjakan ini. Oh, ternyata kalian pernah bekerja sama dengan ini. Itu kontraknya. Ya. Terus kemudian rekomendasinya adalah apa? Biasanya ini dari bank ya. Kalau kalian sudah punya modal sekian, ada apa namanya? Ada istilahnya bank itu apa ya? Ya rekomendasi dari bank bahwa kalian sebenarnya uangnya ada gitu ya. Kalau kalian mendapatkan pekerjaan misalnya ada tender gitu ya, kalian ada uangnya ada di bank ya, dapat referensi. Nah, istilahnya referensi bank. Ya, jadi biasanya kalau kalian punya referensi, apa namanya kalau ada company profile, kalian harus ada referensi banknya ya yang menjamin uang Anda. Nah, terus berikutnya adalah foto-foto, bisa foto-foto produknya, bisa logo, bisa macam-macam ya, dan bisa apa juga kegiatan-kegiatannya ya. Terus kemudian lampiran keuangannya tadi, neraca kalau memang butuh lebih dari satu halaman, masukkan ke lampiran ya, rincian keuangannya seperti apa. Ya, sehingga nanti kalian kebutuhan dasarnya apa, kemudian kalian kebutuhan untuk prosesnya sebagaimana sampai kalian mendapatkan kebutuhan seluruhnya berapa. Terus buatlah resume. Resume ini adalah sebagai bentuk kesimpulan atau ringkasan seluruh apa yang kalian kerjakan ya. Nah, ringkasan eksekutif tadi kan menceritakan semuanya. Kalau resume ini menuju ke hasilnya seperti apa. Kira-kira hasilnya menguntungkan atau tidak, dan seterusnya. Ya, ini kalimat ada di sini. Oke. Itu di lampiran, terus kemudian begitu kalian sudah mengerti semua, sekarang bagaimana membuat rencana bisnis yang baik. Tadi biasanya bukunya, dokumennya itu penampilannya rapi dan menarik, ya. Terus kemudian panjang halamannya sekitar ini, jangan kurang dari ini, jangan lebih dari ini, ya. Seperti itu, ada halaman muka dan ada judul, kemudian ada ringkasannya, tadi ya ringkasan eksekutif, dan jangan lupa setiap buku harus ada daftar isinya, biar tahu ketika kalian buka, saya pengen strategi pemasarannya apa, halaman ini tinggal dibuka, ya, seperti itu harus ada. Oke. Nah, semuanya nanti tidak perlu di print. Jadi kalau misalnya penampilan rapi dan menarik itu tidak, kalian di sini posisinya dibuat paperless ya, dibuat paperless, kalian nanti dalam bentuk file. Oke. Tidak harus di print. Jadi penampilan menarik ya udah dibuat covernya seperti apa, terus nanti logonya pas semenarik mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti ini.
10-20 halaman ya. Jadi ada halaman muka itu cover dan judulnya apa. Nama bisnisnya apa, ini logonya, terus ini disusun oleh siapa. Nah, ini menunjukkan nama perusahaannya misalnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah yang akan harus kalian buat dalam menyusun rencana bisnis ya. Nah, rencana bisnis dikumpulkan paling akhir pada saat UTS. Ya, paling akhir pada saat UTS. Paham sampai sini? UTS, Bu. Ya, silakan Pelis. Pas UTS tahu. Ya, boleh pas UTS ya. Boleh pas UTS, kalau bisa sehari sebelum UTS ya. Nanti saya buatkan modul, soalnya kalau kan nanti kalian pas UTS bingung nanti. Satunya yang tadi UTS-nya dijawab di ikhlas gitu ya, dimasukkan di modul UTS, satunya lagi nanti dimasukkan ke modul ini, takutnya ketuker ya. Kalau bisa sehari sebelum UTS, paling lambat ya. Sekarang minggu kelima, UTS itu adalah minggu ke-8. Jadi kalian masih punya waktu 2 sampai dengan 3 minggu ya. Seperti itu. Nah, rencana bisnis plan ini karena tadi ini dalam masa pandemi, saya tidak mungkin memaksa kalian untuk bertemu gitu ya, memaksa kalian untuk bertemu. Nah, maka sekarang itu bisnisnya adalah seolah-olah kalian merencanakan bisnis sendiri gitu ya. Seolah-olah kalian punya teman, temannya virtual gitu ya, atau mungkin temannya keluarga kalian sendiri, tuliskan aja kalau misalnya kalian ini nama orang tua kalian misalnya ya yang dipakai. Ini misalnya saya misalnya mama kalian gitu ya, Endang. Ini jadi manajer keuangan misalnya, ini jadi ini gitu ya. Minimal kalian cari 3 orang ya, 3 nama maksudnya. Jadi apa, dan jadi apa. Ya seperti itu. Oke. Jadi tidak ada bisnis yang kelompok saya batalkan. Ya, tidak perlu berkelompok. Kalian punya ide apa, terus kalian tuangkan dalam tulisan sampai kalian punya gambaran ini. Siapa tahu ya, kalian rencana bisnis ini justru nanti akan menjadi rencana bisnis kalian ke depan. Siapa tahu ya. Maka di sini kalian harus cari ide-ide bisnis. Ya, minggu depan saya akan bahas tentang ide-ide bisnis itu seperti apa. Ya. Oke. Jadi kalian membuat rencana bisnis sekitar tadi 10 sampai 20 halaman yang merangkum di sana semuanya. Ya. Nah, untuk memudahkan supaya supaya sama, nanti kalian buat dalam satu kertasnya adalah kertas A4 ya, kertas A4 dengan kanan kiri atas bawah semua 3. Ya, marginnya 3, terus kemudian fontnya adalah font Times New Roman ya, fontnya adalah Times New Roman 12 ya, sama seperti buku, kemudian spasinya adalah 1,5. Ya, jadi ini yang umum. Berarti ya, spasi 1,5. Terus marginnya 3 semua. Ya, terus kemudian kertasnya A4 ya, ukurannya A4. Terus Times New Roman ya. Terus buatlah cover semenarik mungkin. Kalau kalian punya logo ya buatlah logo dan seterusnya. Ini seolah-olah merupakan bisnis yang akan Anda jalankan ke depan. Ya, seperti itu. Oke. Misalnya bisnisnya kayak kemarin tentang properti ya, tentang properti ya sudah, kalian misalnya bagaimana perencanaan bisnisnya seperti apa. Ya. Kalau misalnya kalian punya toko online elektronik kemarin, saya ya. Nah, kalian nanti bagaimana cara membuat dokumen rencana bisnis ini, ya. Misalnya si kemarin siapa? Madeline, ya. Apa namanya? Madeline ya, benar ya? Iya, Madeline. Nah, ini kemarin membuat apa? Closing shop. Nah, itu bisa aja kalian ceritakan, ya, Madeline ya. Nah, Melvin membuat apa kemarin Melvin? Jualan barang sesuai dengan order customer, ya, bisa aja makanan, kosmetik dan lain-lain ini. Dharma Putra, ya, mendesain website, objek 3D dan seterusnya. Kalian tuliskan apa yang kemarin kalian sudah rencanakan ya. Ini baru 10 orang. Dari 10 orang dari 25 orang yang harusnya ambil kuliah ini ya. Oh, ini sudah ketemu, sudah buka kelasnya. Kelasnya entrepreneurship, jumlah mahasiswanya 26. Ada 1 orang yang tidak masuk ini berarti. Ya. Oke. Paham sampai di sini?
Jadi pas UTS, 1 hari sebelum UTS, nanti saya buatkan modulnya ya. 1 hari sebelum UTS, ini bisnis plan harus sudah jadi dan kalian bisnisnya tidak lagi bisnis kelompok, tapi kalian tuliskan bisnis kalian sendiri. Ya, memikirkanlah seandainya kalian ingin menuliskan bisnis Anda, kemudian nantinya ingin ditawarkan ke investor. Ya, seperti itu. Itu tujuannya, ada pembaca. Sementara investornya adalah saya, gitu ya. Karena saya yang akan membaca rencana bisnis kalian. Oke, paham sampai di sini? Siapa belum mengerti? Halo, paham? Bu, kalau contoh formatnya ada. Contoh format, ya itu tadi. Tidak saya berikan ya. Oh, kalau kalian nanti cari bisnis plan gitu ya, wah banyak di internet. Ya. Tapi memuatnya adalah memuat yang tadi ya. Jadi kalau saya share lagi, memuatnya adalah minimal, ini ada 7 tadi itu ya. Jadi ini sebenarnya formatnya yang ini, oke? Kalian sudah kelihatan ini ya. Nah, ini mengandung ini. Ya. Jadi formatnya adalah mengandung 7 bab ini. Nah, ringkasan eksekutif itu apa? Nah, kalian nanti akan melihat, oh ya saya harus cerita tentang konsep bisnis, misi saya, visi saya, produknya apa, persaingannya apa, kayak gitu masing-masing. Ya, jadi ada 7 bab ini. Oke? Paham sampai di sini? Ini Tapi yang tadi PPT-nya di-share ya, Bu? hanya 1 halaman, Hah? Iya, sudah ada. PPT-nya di-share. Sudah, ini sudah saya masukkan ke ikhlas. Nanti hasil dari saya jelaskan ini pun juga masuk ke ikhlas ya, recordingnya ini. Terus kemudian ini pun juga coba sudah dibuka belum ikhlasnya? Sudah saya Sudah saya inputkan materinya di ikhlas. Ya. Bisa ngelihat enggak? Di ikhlas. Nah, saya perlihatkan ya. Saya share. Ikhlas. Sudah kelihatan? Ya, nah ini materinya sudah saya ini. Oke. Ini rencana bisnis ya. Sudah saya taruh. Nah, ini sudah ada ini upload. Jadi kalian bisa download di sini. Ya. Kelihatan? Ada yang tanyakan? Jadi pertemuan kelima tadi sudah saya tuliskan preview juga materinya. Kemarin pertemuan yang keempat ada preview, juga ada bab 7 dan ada bab 8 ya. Ini pertemuan 4. Jadi semua sudah saya share di sini ya. Oke. Nanti sampai sini. Nah, terus untuk lihat modulnya kalian modul itu ada yang enggak ngerjain kayaknya tadi tak lihat. Nah, ini ya. Tugas 2, faktor X. Baru 13 orang yang buat dari 26 orang. Kalian kelihatan enggak di sini? Kelihatan, Bu. Kelihatan siapa saja yang tidak mengumpulkan. Nah, ini. Ya. Lah, Amadeo enggak ada, David, Alexander, Hosea, Imam Husaini, Melvin, Michael Yanto, Muhammad Kurniawan, Patrick, Rizky, Rokan, Roland, Felis Gosal, ayo, Vincent, Yongki, ini 26 orang ini. Kenapa? Kok enggak ngumpulkan Felis? Kenapa Felis? Lali, Bu. Loh, Muter-muter, Bu, internet, Bu. Itu saya mau ngumpulkan tapi itu udah nggak bisa upload, Bu. Oke, saya buka sampai 24 jam. Oke, saya buka ya. Nanti tidak boleh alasan lagi. Ya, Bu. Saya tak buka. Bu.
modul edit. Jadi saya buka katakan sampai jam 12 malam ya. Tanggal 22 ya sekarang, oke. Jamnya jam 23. Menitnya 59 ya. Nah, silakan. Silakan kalian download upload ya. Oke, sudah saya buka. Ya. Ada yang nanya kan? Silakan. Jadi semua materi kalian bisa lihat di materi ya, materinya sudah ada semua, oke. Terus enaknya di STTS gitu. Dosen tuh diwajibkan seperti kalian diwajibkan juga. Jadi dosen harus membuat tugas, harus ini itu harus materi dimasukkan, ada rekaman recordingnya. Kayak ini berita acara ya, berita acara. Nah, ini kita harus view screenshot kapan kalian hadir apa enggak di sini ya. Terus view juga rekamannya itu juga masuk. Nanti habis saya kuliah, maka kehadiran kalian sama recordingnya harus saya masukkan sini. Gitu. Ya. Oke. Ada yang nanya kan? Ini presensinya ada satu orang, sudah enggak usah saya panggilnya, satu orang enggak masuk. Psst, dianggap masuk aja ya. Oke. Tuh ada juga modulnya ada. Oke, ini kalau ada pengumuman, mungkin saya ada pengumuman apa gitu. Tapi saya jarang memanfaatkan. Ya, biasanya pakai WA group pengumumannya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Belum Bu, cukup Bu. Belum, Ya. Bu. Oke. Jadi yang sisanya kan 25, 26 harusnya, 26 orang. Kemarin sudah saya tanya 10, yang 16-nya langsung aja nanti dalam bentuk ini ya, semua orang dalam bentuk tulisan dokumen tadi. Ya. Otomatis kalau ada 7 tadi, 7 bab, kalian harus buat 10 sampai 20 halaman ya, kira-kira satu babnya bisa mencapai 2 atau 3 halaman ya, seperti itu. Tapi kecuali ringkasan eksekutif tadi ya, ringkasan eksekutif itu biasanya rata-rata 1 sampai 2 halaman itu udah maksimum. Ya. Oke. Ada yang tanya lagi? Ya. Nah, nanti pengganti lagi, ini kan tadi kan tidak ada bisnis kelompok ya. Nah, pengganti nanti itu kalian saya suruh juga membuat satu video ya yang durasinya hanya sekitar 10 sampai 15 menit, atau kalau kalian mau durasi panjang ya maksimumnya 20 menit ya, 10 sampai 20 menit. Nah, apa saja nanti akan saya ceritakan ketika kalian sudah masuk ke sesi mau UTS ya. Nanti dikumpulkan setelah UTS gitu. Ya. Karena bisnisnya adalah kalian di masa pandemi ini kan sudah tidak mungkin bisnis, jualan juga tidak mungkin jualan ya kan. Terus kalian keluar masuknya kalian dari rumah mau masuk rumah lagi aja kan harus diperhatikan protokol kesehatannya gitu kan ya. Nah, jadi tidak mungkin untuk kondisi seperti ini, benar-benar tidak mungkin. Tapi ya tadi itu nanti akhirnya ke arah ke teknologi, ya, ke arah video, tadi ke arah dokumen, kayak gitu-gitu. Oke, ada yang nanya kan? Nah, nanti videonya adalah kalian buat video semenarik mungkin gitu ya, semenarik mungkin, terus kalian nanti akan saya berikan ketentuannya gini gitu ya. Nanti akan saya kirimkan link, dikirim ke lewat Google Drive ya, seperti itu. Oke, saya beri linknya. Nah, kalau bagus gitu ya, kalau bagus, kemudian kalian kan siapa tahu nanti mau jadi apa? Mau jadi tertarik untuk kalian bisa jadi sutradara, bisa jadi membuat video-video sehingga kalian bisa menjadi YouTuber gitu ya, atau bisa apapun gitu dengan video. Karena video sekarang itu adalah supaya bisa ditonton orang, ya di-share. Itu tujuannya membuat video. Ya, supaya tahu apa yang
kalian buat, apa yang kalian inginkan. Jadi di sini adalah istilahnya apa? Video itu intinya adalah di konten, ya. Itu kontennya itu. Jadi urusannya nanti kontennya adalah konten untuk yang urusan dengan kewirausahaan tentunya, ya. Seperti itu. Oke. Nanti saya anukan di minggu-minggu terakhir, ya. Ada yang nanyakan lagi? Jadi materi hari ini adalah materi hanya rencana bisnis. Nah, sebenarnya tadi saya mau nanya-nanya tentang itu tadi, tapi cuma kalian lebih baik dalam bentuk tulisan aja, ya, dalam bentuk tulisan supaya bisa tercover apa yang kalian inginkan, ya. Jadi mulai sekarang dipikirkan logonya, kira apa, pokoknya seolah-olah kalian memang mau bikin bisnis beneran, ya, seperti itu. Oke. Dipikirkan, karena ini adalah awal mula kalian menulis, di mana nanti tulisan kalian itu akan menjadi ide bisnis kalian untuk dicarikan modal. Modalnya ke siapa? Ke investor. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kayak Imam Husaini kemarin. Ayo cita-citanya apa? Punya pasif income, Bu, saya pengen jadi investor. Nah, saya mau punya properti. Silakan, ya. Sekarang saya anukan masih servis HP sementara ini gitu ya. Servis HP ke properti. Nah, siapa tahu ya. Siapa tahu memang ini dari apa namanya, dari rekanan nanti. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kuliahnya sampai di sini aja. Ya, tujuannya adalah kalian mulai memikirkan dari sekarang malam ini ya. Kan harusnya kuliah sampai 8:30. Maka waktu 1 jam sisa, ya 1 jam sisa adalah untuk memikirkan rencana apa yang akan kalian buat. Jangan menunda-nunda, karena apa? Kalian mengambil mata kuliah banyak, ujiannya hanya 1 minggu gitu ya. Nah, sekarang ini kan kalian kuliah sehari apa? Sehari 2 kali ya? 1 sampai 2 kali pertemuan. 1 sampai 2 kali mata kuliah. Kalau Selasa ya, Selasa, Bu. Ya, itu berarti kan kalian apa namanya, ujiannya pun juga bisa 1 atau 2 kali dua mata kuliah kan? Iya, Bu. Jadi jangan di waktu yang mepet ini, Senin sampai Jumat ini jangan disia-siakan. Ya. Nah, kalau ada tugas, segera tugaskan, segera dikerjakan, pikirkan sekarang, ya. Jadi kalau punya ide gitu ya, nulis bab 1 dulu. Nah, gitu. Ini dulu. Baru ringkasan eksekutif dibuat terakhir. Ya, dia ada di awal tapi sebenarnya kan ringkasan dari seluruhnya. Nah, itu dibuat terakhir. Ya, jadi kalian pikirkan tadi apa? Nama kira-kira nama perusahaannya tadi yang harus mudah diingat gitu ya. Mudah diingat. Terus kemudian logonya kira-kira seperti apa. Gitu. Oke. Tidak usah ada kelompok. Jadi kalau kemarin kalian sudah janjian mau berkelompok sama siapa, dibatalkan aja. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang tampilkan wajah kalian karena mau saya foto sebagai bukti bahwa kita sudah kuliah malam ini. Ya. Ada yang putus internetnya enggak? Sehingga kalian harus pakai HP atau pakai apa di sini? Enggak. Kalian enggak pakai IndiHome. IndiHome. Stefani? Wah, Mary lagi minum apa ini, Mary? Minum teh, Bu. Nggak minum kopi. Itu tadi kemarin siapa yang mau bikin kopi itu?
Ada yang kopi ditambah apa itu kemarin? Oh, enggak, ding, kelas pagi. Enggak ada ini ya, yang bikin coffee shop. Dharma Putra? Vincent? Oke, Dharma Putra enggak. Ini karena kamera saya error, Bu. Oke, Fernando? Melvin? Sudah. Vincent Su. Kok kelihatan batok kepalanya aja tadi itu. Nah, wajahnya mana? Biar nanti kalau kalian ketemu saya hafal gitu ya. Oh, Bu Endang yang ini. Oh, kamu yang ini kayak gitu ya. Felis Gosal, kamu punya saudara enggak? Pernah masuk STS? Nggak ada sih, Bu. Enggak ada. Ada wajahnya kayak kamu. Wajah-wajah kayak wajah saya itu wajah pasaran ini. Sudah namanya pasaran, wajahnya pasaran gitu ya. Nah, berarti kalau wajah pasaran itu berarti apa artinya? Layak jual ya. Layak jual itu berarti bisa untuk mendapatkan uang. Nah, kayak gitu. Oke. Ada yang ditanya? Kalau enggak ada, saya foto. Sudah selesai fotonya. Ya. Kalau sudah, kalian boleh meninggalkan ruangan Zoom ya. Jadi kita enggak usah malam-malam. Kalian tugasnya adalah membuat malam ini berpikir untuk menyusun tadi ya bisnis plan. Oke ya. Terima kasih. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Selamat malam. Malam, Bu. Thank you, Bu. Iya. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.